Kampanye di media sosial tampaknya ini kali ini menjadi pilihan dari para calon yang ikut serta dalam pilkada kali ini. Tapi apakah ini merupakan satu cara yang efektif? Karena kalau kita tahu juga di media sosial justru juga banyak juga kampanye negatif di sana. Nah, di sana kita sudah bersama dengan Mas Enda Nasution, seorang penggiat media sosial. Halo, selamat malam, selamat datang. Pengen tahu dong pantauannya di hari pertama ini kampanye yang banyak menyeruak, yang positifnya atau negatifnya? Hari ini kebetulan kayaknya belum terlalu panas gitu ya, masih kembali isu-isu yang kemarin yang ada penistaan agama yang diangkat. Lalu kan kemudian hari ini juga ada beberapa demo di berbagai daerah, masih informasi itu yang muncul di media sosial gitu. Nah sekarang kan tadi seperti kita dengar juga ada beberapa tim pemenangan yang mengatakan bahwa sekarang strateginya mengarah ke media sosial. Ini kira-kira satu strategi yang jitu tidak sih? Sudah pasti ya, terutama kalau kita bicara soal Jakarta, di mana penggunaan media sosialnya juga lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan seluruh Indonesia misalnya. Lalu kemudian juga kita tahu media sosial ini adalah sebuah medium di mana sang kandidat bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakatnya tanpa filter, sehingga ini punya potensi untuk lebih memanusiakan lagi untuk menarik hati para pemilih gitu ya. Jadi lebih menjalin kedekatan. Betul. Juga para pemilihnya. Lalu ya. mungkin ada kecurigaan juga terhadap bias yang dimiliki oleh berbagai media. Iya. Sehingga kalau dia bisa bicara langsung, misalnya pakai Facebook Live sekarang, sang kandidat bisa merasa bahwa dia bisa berkomunikasi langsung dengan pemilihnya. Gitu. Tapi di mata saya, kalau media sosial ini juga merupakan satu ladang perang terbuka juga loh. Betul. Di sana kemudian bisa bicara langsung tadi, keuntungannya seperti Mas Enda katakan. Tapi di situ juga akan masuk juga berbagai kampanye-kampanye negatif yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, yang menarik ya menurut saya adalah ini ajang medan perang ini bukan saja antara kandidat, tapi juga antar pendukungnya. Nah, itu dia lebih liar lagi kan? Apalagi dengan adanya isu salah satu kandidat ya, Basuki Cahayapurnama yang dari ras Tiongkok, ya. Lalu kemudian juga dia lantas bagaimana kemudian kita menyikapi mengenai hal ini gitu? Nah, ada beberapa strategi kalau kita bicara ke kitanya sebagai pengguna ya. Ada beberapa teman yang misalnya, pokoknya saya nggak mau lihat ada pesan kampanye di timeline saya. Sampai nanti masa kampanye berakhir, kalau ada yang masih bicara soal pilkada, siapapun yang didukung saya akan unfriend. Ada yang punya strategi dia mau tutup mata seperti itu. Ada juga yang saya lihat banyak silent majority ya. Jadi dalam arti, aduh males deh harus berantem apa segalanya, biarin aja. Tapi kalau kita di Facebook atau di Twitter ada cara-cara untuk tetap memberikan dukungan tanpa dia harus bicara. Misalnya kalau di Facebook kita bisa tinggal like aja komen-komen orang yang kita pikir setuju tanpa kita harus ikut ngomong. Karena kalau udah ikut ngomong, yang menarik adalah yang ngomong tuh kadang-kadang nggak dari Jakarta, jadi dari berbagai daerah ikut ngomong itu gitu. Dia, itu tadi kita juga punya bahas itu mengenai data mengenai hal itu, bahwa ternyata misalnya pilkada DKI yang memperbincangkan ternyata dari seluruh Indonesia begitu ya. Nah, yang menarik juga kemudian kita juga sempat lihat ada satu data dari Indonesia Indikator bahwa ternyata kemudian tweet-tweet yang masuk terkait dengan pilkada ini juga banyak tweet-tweet bukan manusia, tapi robot-robot yang masuk di sana begitu. Saya mau konfirmasi saja, apakah juga menemukan hal-hal itu begitu? Itu salah satu metode yang dilakukan juga, dipilih untuk memberikan kesan adanya sekian banyak dukungan gitu. Nah, cuma menurut saya gini, sebenarnya yang diarah dengan keberadaan para bot-bot ini ya, atau klon-klon account-klon ini sebenarnya justru adalah teman-teman dari media menurut saya. Kalau teman-teman media terpancing untuk memberikan seolah-olah kayak semacam legitimasi pada kandidat ini. Topik ini jadi. Nah, menurut saya teman-teman media yang kemudian memberikan validasi atau legitimasi itu juga harus lebih kritis. Ini trending topiknya dibuat atau enggak gitu. Nah, lantas bagaimana caranya kemudian kita bisa mempunyai satu filter begitu? Wah, ini nih kayaknya sesuatu yang bisa kita responi, bisa kita percaya atau enggak. Filternya gimana? Kalau di filternya ini
dari data yang kita pernah kumpulkan ya, sebenarnya yang paling sering disebarkan kembali sebenarnya justru adalah informasi-informasi dari organisasi media. Jadi kredibilitas itu sebenarnya dimiliki oleh teman-teman jurnalis. Jadi kembali dan lagi ke media. sana, begitu ya? Betul, disitulah perannya sebenarnya. Karena tidak ada tanggung jawab pengguna media sosial untuk memberikan informasi yang paling akurat. Tapi teman-teman media memiliki itu. Disitulah pentingnya. Tapi kemudian kenyataan itu digunakan juga oleh para mereka yang berkampanye ini seolah-olah membuat situs-situs berita yang tidak dikenal gitu ya, yang namanya juga kita baru lihat. Nah, jadi kalau menurut saya strateginya untuk memfilter mana yang benar dan mana yang tidak adalah kita juga harus kritis. Kalau dari organisasi media yang sudah ketahuan, oke lah kita bisa percaya. Itu pun kadang-kadang ditiru oleh media-media lain yang seolah-olah memirip-miripkan situsnya. Nah, kalau yang sama sekali kita baru dengar atau kita lihat ternyata kok informasinya banyak yang tendensius, udah deh kita diskon aja kebenarannya 50% dulu gitu. Jadi jangan langsung percaya gitu. Dan seringkali yang paling liar itu bukan hanya di media sosial, di yang umum ya, seringkali masuk juga ke dalam WhatsApp grup. Nah, itu dia. Itu lebih sulit lagi untuk diverifikasi, karena tidak ada sumber informasinya gitu kan. Lantas kemudian, kalau kemudian akhirnya para calon itu memilih untuk berkampanye melalui media sosial, bagi para calon sendiri, apa yang harus diwaspadai jika memilih berkampanye di media sosial? Kalau menurut saya, media sosial ini punya dua fungsi utama. Satu, sebenarnya dia bisa punya fungsi untuk meningkatkan tentunya untuk melewati barrier informasi yang mungkin lewat tangan kedua, tangan ketiga, dia bisa langsung bicara ke pemilihnya. Nah, yang kedua adalah dia bisa menggunakan media sosial itu justru untuk mengorganisir core supporternya. Jadi kalau misalnya saya bilang A, saya mau tes nih, pendukung saya bilang A juga nggak, dan ada berapa besar, gitu. Jadi strategi itu. Nah, yang harus dicermati oleh teman-teman, oleh para kandidat ini adalah jangan sampai, saya mungkin akan, kalau boleh menyarankan gitu ya, jangan mau ikut dalam narasinya kelompok-kelompok yang radikal. Jangan mau jatuh ke level yang sangat rendah, di mana kemudian demi memenangkan pilkada ini isu yang paling keji, yang paling jelek itu mau ikut dimainkan seolah-olah apapun halal agar kemudian bisa menang. Wah, ini bagus banget ya. Jangan sampai kepancing. Jangan mau terpancing, kotor-kotoran gitu ya, intinya. Nah, kita kan pernah mengalami masa ini ya, Mas. Ketika lagi pilpres. Kita melihat bahwa betapa media sosial di Indonesia itu very powerful gitu. Tapi di sisi lain juga menemukan banyak trauma. Ya, sampai kita, sekarang masih trauma. Sekarang. Lukanya masih terbuka ya. Masih terbuka lukanya. Kira-kira ini masih luka bisa lebih terbuka, atau kemudian Anda melihatnya di media sosial, apakah justru masyarakat malah lebih bijak? Kalau saya selalu optimistis bahwa kita ini sedang lagi masa proses pendewasaan dalam bagaimana kita berdemokrasi, tapi juga bagaimana kita menggunakan media sosial. Jadi ini istilahnya mungkin yang dikenal dengan growing pains. Kalau anak kecil kan mau besar ada sakitnya dulu gitu ya. Nah, ini yang proses ini yang kita sedang lewati, dan secara umum saya nggak punya datanya ya, tapi secara umum kalau kita lihat makin bijak kok orang Indonesia, makin bisa lihat cut through the bullshit gitu, bahwa bentar nih, jangan mau percaya aja gitu. Itu yang kita harapkan. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat, saya pernah coba untuk kemudian masuk ke dalam misalnya memberikan donasi terus sama Obama, terus kemudian ternyata masuk ke dalam satu keluarga kampanyenya. Ternyata kemudian saya hanya untuk mengamati dan research. Kemudian ada satu pendekatan yang lebih personal dilakukan oleh Obama melalui media sosial, seperti misalnya melalui email. Saya menerima email Obama invites you to dinner, kayak seperti itu. Michelle kemudian asks you to join seperti itu, send you a message gitu ya. Jadi ada satu personal yang kemudian kalau kita lihat mungkin itu berhasil dalam pemilu di Amerika Serikat. Kalau hal itu dilakukan di Indonesia, bagaimana menurut Anda? Saya pikir harusnya ke sana. Jadi ada berbagai metode ya kita berkampanye. Ada yang disebut dengan direct one-on-one message dikirim, baik itu email, bahkan kalau di Amerika Serikat juga postcard atau surat juga itu sekaligus dilakukan. Nah, cuma untuk kasus pilkada DKI ini dengan waktu yang sangat singkat, kandidatnya juga banyak yang dadakan gitu ya. Saya nggak tahu sesiap apa kampanye itu bisa dilakukan. Tapi memang yang ideal
para donatur, baik itu para pendukung, ada database-nya yang lengkap, namanya, alamat emailnya, nomor teleponnya, bahkan bisa diteleponin satu-satu. Kalau di Amerika Serikat metodenya seperti itu gitu. Jadi, dan yang nelfon nggak harus langsung kandidat, mungkin bisa ibunya, tantenya, siapanya, atau orang yang dekat dengan kandidat. Kan ketika ditelepon langsung gitu kan pasti beda dengan cuman hanya menerima pesan aja gitu ya. Makanya jadi memang ya berbagai metode itu bisa dilakukan. Strategi digital itu ada banyak, cuman ya dalam waktu yang sangat singkat ini saya tahu teman-teman yang sedang bertanding ini ke strateginya kemana seperti aja. Itu ya. Nah, Mas Endah, terakhir nih, bisakah memberikan kita tips gitu ya? Karena kalau kita lihat tadi kan para calon sudah akan menggunakan media sosial, berarti mau nggak mau kita kalau ingin mengenal lebih lanjut calon harus buka media sosial. Gimana caranya kepada kita pemilih ini memfilter mana informasi-informasi yang layak, mana informasi-informasi yang harusnya nggak dimakan? Tipsnya dari Anda seperti apa? Karena kan banyak sekali tuh akun-akun yang menggunakan nama-nama seolah-olah adalah seorang investigator, memberikan data-data yang tersembunyi. Nah, yang begitu-begitu yang seringkali dipercaya malahan kan? Betul. Kalau saya sih mungkin ada dua sisi ya. Saya akan sangat menghimbau kalau bisa nih para kandidat yang ada 3 ini juga mengucapkan kayak semacam deklarasi bersama-sama bahwa kita tidak mau kampanye ini kemudian menjadi terlalu mengedepankan isu SARA. Kita mau mengedepankan siapa sih sebenarnya yang terbaik untuk memimpin DKI ke depan. Jadi dari sisi kandidatnya sendiri. Tapi bagi sisi warganya, kalau menurut saya pertama sebenarnya amati atau cermati akun atau sumber informasi yang dianggap resmi. Dari para kandidatnya itu sendiri. Kan seharusnya mereka memberikan informasi tentang akun mana yang mereka sebut sebagai akun resminya mereka. Nah, di luar itu, para pendukung, ada mungkin kayak semacam kelompok-kelompok pendukung ini, pendukung itu. Kalau kemarin